channelnya Ibu Pintar dan Kreatif. Kali ini saya akan membagikan resep mie yang sudah jadi favorit saya karena saya pecinta mie, yaitu mie organik. Kalau saya bilang, kenapa saya sebut mie organik? Karena mie ini tanpa bahan pengawet dan menggunakan ekstrak sayuran. Ekstrak sayuran yang akan saya gunakan kali ini adalah bayam. Nah, nanti kalian bisa menggantinya dengan sesuai selera. Sawi, wortel, bayam merah, buah naga, dan sayuran-sayuran yang mau kalian coba, silakan saja. Nantinya dalam pembuatan mie ini saya akan menggunakan satu alat yang luar biasa, multifungsi, alat favorit saya, yaitu food processor dari Vienta. Saya sudah menggunakan ini lebih dari 1 tahun. Jadi nanti saya akan menunjukkan cara bagaimana membuat adonan mie-nya menggunakan mesin food processor dari Vienta. Di samping saya akan menggunakan mesin food processor ini untuk membuat adonan mie-nya, nanti saya akan menggunakan alat pemotong mie manual. Ya, di sini ada alat pemotong mie manual yang saya gunakan. Nah, kalau kalian memiliki alat pemotong mie elektrik, itu jauh lebih mudah. Sebelum kita lanjut ke proses pembuatannya, supaya saya lebih termotivasi untuk membuat video-video yang lain, jangan lupa klik lonceng, like, and subscribe video saya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih, jangan lupa. Untuk bahan-bahan yang kita perlukan dalam pembuatan mie organik ini antara lain, yang pertama, tepung terigu sebanyak 300 gram. Tepung terigu yang saya gunakan di sini adalah tepung terigu protein tinggi. Kenapa harus protein tinggi? Karena supaya adonan mie kita nanti tidak mudah patah dan dia adonannya kenyal. Selanjutnya, garam sebanyak 1 sendok teh, kemudian minyak goreng sebanyak 100 ml. Nah, di sini memang saya tidak menggunakan telur, sehingga saya menggantinya dengan minyak goreng. Untuk minyak goreng sendiri, usahakan jangan minyak goreng curah, gunakan minyak goreng kemasan. Selanjutnya, air bayam. Air bayam sebanyak 100 ml. Air bayam ini didapat dari ekstrak bayam. Sebelumnya bayamnya kita cuci bersih, kita potong-potong, kemudian kita blender, saring airnya sehingga didapat air bayam seperti ini. Terus selanjutnya kita akan ke proses pembuatan. Sebelum kita memasukkan adonan ke dalam mesin ini, pastikan bahwasanya semua sudah terpasang dengan benar. Ya. Nah, yang kita gunakan nanti ada alat yang ini, saya lupa kebetulan namanya apa. Cuman dengan alat ini saya bisa membuat adonan donat, pizza, mie, ya, bakpao. Jadi ini benar-benar sangat multifungsi. Nah, kalau kalian penasaran dengan alat ini, boleh komen, ya, tulis di kolom komentar. Oke, saya akan langsung masukkan tepungnya. Kemudian kita masukkan garam. Garam 1 sendok teh. Kita masukkan. Nah, setelah itu kita tutup dulu, ya. Kita aduk dulu garam ini dengan tepungnya dalam kondisi kering. Tujuannya apa? Supaya garam itu tidak delmo atau bahasanya gumpal, ya. Supaya garamnya itu tercampur rata.
rata. Nah, kita boleh bersihkan atau rapikan pinggir-pinggirnya ini karena dia kering, jadi dia agak muncrat, jadi supaya dia terkumpul lagi. Nah, baru kita masukkan bahan berikutnya, minyak dan airnya. Selanjutnya kita masukkan minyak. Setelah itu kita masukkan air bayam. Air bayamnya ini jangan dimasukkan semua. Kenapa? Karena kalau dimasukkan semua nanti takut kelebekan adonannya. Jadi sisakan setidaknya sepertiga bagian. Kalau nanti ternyata adonannya masih keras, baru kita habiskan airnya. Kalau langsung kita masukkan semua, kalau adonannya lembek, itu nanti mie yang kita buat akan lengket. Ini tepungnya agak kurang airnya. Kalau kita lihat seperti ini, boleh kita habiskan air yang tadi. Jadi kenapa tadi nggak saya langsung habiskan? Karena untuk menghindari tiba-tiba langsung adonannya itu lembek. Seperti ini, sepertinya adonannya dia masih terpisah, ya. Saya perlihatkan. Nah, seperti ini, dia kelihatannya adonannya masih terpisah ini. Tapi ini sudah cukup. Kenapa? Ketika kita remas, ya, ini sudah membentuk gumpalan. Kalau sudah kita bagi seperti ini, ya, kita buat seperti ini, kita bisa menggilingnya menggunakan pemotong mie. Nah, kita atur dulu ketebalan yang paling tebal dulu. Kita ketebalan yang paling tebal. Oke, karena ini memotong minyak kecil, jadi saya akan kurangi lagi. Kita pipihkan. Beda kalau kita menggunakan mesin pemotong mie yang elektrik. Nanti di video selanjutnya saya akan coba menunjukkan bagaimana kalau kita membuatnya menggunakan pemotong yang elektrik. Nah, ini kenapa saya masih buat menggunakan alat yang manual? Ya, mungkin sebagian yang belum memiliki alatnya bisa tetap membuat mie yang enak dan sehat. Jadi seperti ini, kita akan giling berulang-ulang.
Kalau nanti adonannya yang kalian buat itu terlalu lembek, silakan supaya tidak lengket beri saja setiap lapis atau setiap ketebalan yang mau kita tebalkan, kita seperti ini saja. Kita kasih taburan tepung baru kita giling kembali. Oke, setelah kita haluskan ya, dia kan seperti ini, nampak adonannya dia sudah halus. Ini bisa kita potong mie-nya saya akan buat dua macam, yaitu mie yang kecil, kemudian yang satu mie ukuran kalau saya bilang kue tiam ya. Saya akan coba, saya pindahkan makromnya. Ini, jadi dia kalau tidak terlalu lembek dia sudah terpisah seperti ini. Oke, selesai. Nah, untuk penyimpanan mie organik ini, dia akan tahan jika kita simpan dalam wadah tertutup yang kedap udara. Kita simpan dalam freezer ya, bukan kulkas yang di bawahnya, tapi di freezer. Itu bisa tahan hampir 2 bulan kalau freezernya konsisten. Yang penting ditutup rapat. Kemudian kalau kita mau mengkonsumsi, kita tinggal celur ini atau kita tinggal masak di air mendidih. Kemudian kita bumbui sesuai dengan selera. Terima kasih. Sampai ketemu dalam video-video saya yang berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum. Dadah.